pagi saudaraku sekalian. Haleluya. Pada pagi hari ini kita telah menyiapkan hati kita, kita telah menyiapkan rumah kita, tempat kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita percaya dimanapun kita saat ini berada, kuasa Tuhan mengalir. Amin. Roh Kudus mengalir dan mengurapi setiap kita pada pagi hari ini. Haleluya. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6 berkata, saudaraku, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Dengan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Oh, glory to God. Mari saudaraku, siapkan hatimu. Kita akan buka dengan doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua ada saat ini karena anugerah-Mu, dan kami hendak beribadah memuji menyembah Tuhan Yesus Allah yang hidup. Ya Tuhan kami, Tuhan Yesus, berkatilah setiap rumah-rumah kami di mana saat ini kami akan beribadah. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus-Mu tercurah dalam setiap rumah-rumah kami. Karena ada pujian, penyembahan, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami. Kami siap memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudaraku, kita mau bangkit berdiri. Kita mau menari bagi nama Tuhan. Kita memuji bersorak bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hey, biar bumi akan berlalu, tapi kasih Tuhan tidak akan berlalu. Amin. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi
Yesus cinta kami. Yesus cinta saudara sekalian. Dan kita semua mencintai Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara sekalian. Kita akan memberikan korban persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan di GPD City Light Church. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Kami telah memuji, kami telah bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Kami telah memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan, lihat hati kami, ketulusan kami ya Tuhan. Untuk kami ya Tuhan, memberi ya Tuhan setiap yang kami boleh dapatkan ya Tuhan, berkat yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, kita akan mendengarkan pengumuman. Hari Minggu tanggal 18 Juli, sebentar siang kita akan adakan ibadah sekolah minggu seperti biasa lewat Zoom meeting. Lalu hari Senin tanggal 19 Juli dan Rabu tanggal 21 Juli, kita selalu adakan bedstone atau doa pagi jam 5 pagi di Zoom meeting. Yang ketiga saudaraku sekalian, hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, kita akan adakan selalu ada doa pembangunan. Mari jemaat Tuhan, kami mengundang untuk seluruh jemaat Tuhan GPD City Light Church bersama-sama kita berdoa Zoom meeting pada jam 7 malam. Hari Rabu tanggal 21 Juli kita akan ada ibadah Shine Woman untuk seluruh kaum wanita yang ada. Kita bersama-sama mau berkumpul di Zoom meeting pada jam 5 sore. Pada hari Kamis tanggal 22 Juli dan Sabtu tanggal 24 Juli, khusus untuk GPD City Light Church mengadakan doa pembangunan Kerawang jam 7 malam lewat Zoom meeting. Hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 ada ibadah Worship and Fellowship pukul 7 malam via Zoom meeting. Mari saudaraku kita bersama-sama berkumpul, belajar bersama, lebih dalam lagi mengenal firman Tuhan, dan kiranya kita semua mau hadir di Zoom meeting. Amin. Hari Sabtu untuk anak remaja dan pemuda, ibadah New Light Community NLC pukul 5 sore via Zoom meeting. Dan hari Minggunya kita kembali di tempat ini tanggal 25 Juli ibadah Raya Bekasi dan Kerawang masih tetap online saudaraku sekalian pukul 8.30 waktu Indonesia Barat via YouTube. Dan yang terakhir saudaraku sekalian, persembahan kas, pembangunan dan perpuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening persembahan kas 1550007876272 dengan nama City Light Church via Bank Mandiri. Persembahan pembangunan nomor rekening 1550007876256 dengan nama City Light Church Bank Mandiri. Persembahan perpuluhan nomor rekening 46711748806 atas nama Lodwig E. Saerang via Bank BCA. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan melimpah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara sekalian, dengan keadaan situasi yang mencekam, yang seakan-akan kita rasa tidak dapat menikmatinya, kita ada rasa takut yang besar, ada rasa khawatir, tapi kita mempercayai ada Tuhan Yesus. Amin. Kita ada karena Tuhan Yesus. Kita dapat sehat saat ini, kita dapat mengalami mujizat Tuhan karena Tuhan Yesus. Karena Dia Allah yang selalu ada, mengasihi kita, menjaga kita, melindungi kita, memberikan kita kekuatan. Amin. Haleluya. Mari siapkan hatimu jemaat Tuhan sekalian. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan, ku ada Tuhan untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya.
ada. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih
tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Allah di surga. Oh Tuhan Yesus Kristus, kami telah menyatakan Tuhan, hanya Engkau yang terbesar. Yesus yang terbesar. Yesus yang terbesar dari segalanya. Yesus yang terbesar. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih atas urapan-Mu, atas hadirat-Mu Tuhan. Oh kami bersyukur atas apa yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bekerja Roh Kudus, jangan pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu, kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur limpah terima kasih atas kehadiran-Mu di rumah kami Tuhan, di tempat ini, dalam kuasa tak terbatas. Kau menjamah setiap kami Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan cara-Mu ajaib Tuhan Yesus. Untuk memberitakan firman-Mu. Memberikan kami kekuatan. Bahkan menegur kami Tuhan. Dan biar Roh Kudus campur tangan jamah hati kami Tuhan. Biar kami mengerti apa yang ingin Kau katakan kepada setiap kami yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami siap dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedang berdoa dan memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku silakan duduk. Shalom, mari kita siapkan hati dan pikiran kita menerima kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih buat segala yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup kami sampai hari ini. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami saat-saat ini Tuhan, kami mau tetap berkata, Engkau baik dalam hidup kami. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Kami percaya sekalipun kami tidak bertatap muka, tetapi kuasa firman-Mu akan menjangkau setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Bapak pakailah hamba-Mu saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap umat-Mu. Pakai urapi hamba-Mu dan supaya hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati Tuhan bagi umat-Mu. Sehingga terjadilah pemulihan, terjadilah kuasa yang luar biasa dalam kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom buat kita semua. Terima kasih buat kepercayaan yang terus diberikan dalam hidup saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati Pastor Lodi Saerang dan keluarga bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan. Yuk, sekarang kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat. Dan kita akan membaca ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Katakan amin saudara. Ada 2 unsur dalam kehidupan kita sebagai manusia, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Nah saudara, firman Tuhan berkata bahwa ada satu harta yang luar biasa yang terpendam di dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat ini berbicara tentang kehidupan secara jasmani, di mana kita dibuat berasal dari debu dan tanah, saudara. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa dalam diri kita, yang dibungkus dalam bejana tanah liat. Dan ini yang dikatakan oleh Tuhan sebagai harta. Nah sekarang nanti kita akan lihat juga, kita ini termasuk orang-orang yang memiliki harta dalam hidup atau enggak.
Apakah kita memiliki harta hanya secara jasmani, tapi ternyata kita tidak punya harta secara rohani? Nanti kita akan lihat bersama, saudara. Nah, di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 16, firman Tuhan berkata begini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, kenapa firman Tuhan katakan ada harta dalam bejana tanah liat? Bejana tanah liat bicara tentang kehidupan jasmani yang Alkitab bilang semakin hari akan semakin merosot. Itu jelas dan kita tidak bisa pungkiri, saudara. Tetapi manusia rohani kita, Alkitab berkata, akan dibaharui terus-menerus, akan dibaharui dari hari ke sehari. Manusia jasmani merosot, manusia batinia rohani semakin meningkat, saudara. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa secara jasmani, makin kita bertambah usia, makin merosot. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa melawan hukum alam ini, saudara. Kita jujur, kehidupan kita 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu dengan kehidupan kita yang sekarang, ataupun untuk kehidupan kita yang kedepannya akan sungguh jauh berbeda. Kalau di usia-usia yang sudah semakin lanjut gitu saudara, kadang-kadang udah lebih cepat masuk angin, udah lebih cepat capek gitu ya, udah sering lupa gitu saudara. Itu hukum alam yang tidak bisa kita lawan saudara. Tetapi yang harus menjadi pusat perhatian kita saudara, apa yang ada di dalam kita sekarang. Saudara, mungkin nih kalau saya boleh sampaikan, keadaan sekarang ini dalam hidup kita secara jasmani sedang merosot. Di tengah-tengah pandemi yang ada kesehatan yang sedang merosot. Ada keuntungan yang sedang merosot. Bahkan bukan cuma merosot, ada yang sudah kehilangan pekerjaan. Bahkan mungkin juga ada yang sudah kehilangan orang-orang terdekat karena pandemi ini, saudara. Jujur, apa yang kita lihat, apa yang kita alami dengan jasmani kita, mungkin di hari-hari ini sedang melorot. Tapi satu hal yang saya mau pesan kepada kita semua, yang di dalam kita, manusia batini kita, ini yang tidak pernah boleh merosot. Jasmani merosot, batini harus meningkat. Jangan dua-duanya merosot, saudara. Mungkin saudara bilang, ya tapi Pak Pendeta nggak tahu apa yang sedang saya alami. Benar, kami nggak tahu. Tetapi kami berpegang sebagai hamba Tuhan kepada kebenaran firman Tuhan, saudara. Ada harta yang luar biasa yang Tuhan sudah taruh dalam setiap kehidupan kita, saudara. Yaitu iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, saudara. Yang tidak pernah boleh merosot. Tapi harus kita baharui dari hari ke sehari, saudara. Semakin banyak kita dengar firman Tuhan, seharusnya iman kita semakin bertambah, saudara. Semakin banyak kita berdoa, berlutut kepada Tuhan, seharusnya manusia batinnya kita harus semakin kuat. Sekalipun yang jasmani kita merosot, tapi yang di dalam tidak boleh ikut merosot. Hal-hal eksternal tidak boleh mengganggu yang internal kita, yang di dalam kita. Iman, kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan tidak boleh terganggu dengan hal-hal yang eksternal. Tapi sebaliknya seharusnya yang internal kita, iman, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan harus bisa mempengaruhi yang eksternal kita. Ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Maka kita perlu memperhatikan hal-hal batinia kita. Jangan yang kita perhatikan selalu yang jasmani saja. Bahaya, saudara. Kita tidak akan bisa menggenapi kebenaran firman Tuhan. Saudara, ada satu ayat di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat. Saya ingin bacakan buat saudara. 1 Petrus 3 ayat keempat. Tetapi perhiasanmu, harta nih. Tetapi perhiasanmu ialah
manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudara. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, iman, kepercayaan kita. Saudara. Ini menjadi harta dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita punya harta ini dalam hidup kita, maka secara otomatis saudara akan ada kekuatan yang melimpah-limpah ini keluar dari hidup kita. Dan kekuatan ini kita bisa pakai untuk menolong hidup kita menghadapi segala sesuatu. Seperti apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Secara manusia kita nggak punya kekuatan apa-apa menghadapi segala sesuatu ini, saudara. Karena kekuatan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas. Tapi kita punya harta yang luar biasa. Yang menjadi perhiasan dalam hidup kita. Yang tidak akan binasa. Apa harta itu? Iman, kepercayaan kita. Iman dan kepercayaan kita sekali lagi saya katakan melahirkan, mengeluarkan kekuatan yang melimpah-limpah. Bukan dari diri kita, tapi dari sesuatu. Yaitu iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga kita kuat, saudara. Kadang-kadang kita suka menilai, itu hebat banget orang itu ya. Dia kuat loh hadapi persoalannya. Dia ditolong Tuhan loh. Dia sakit parah tapi sembuh loh. Umurnya diperpanjang. Itu bukan dianya. Karena ada Tuhan dalam dia. Tapi kita sekali lagi melihat juga orang lain terpuruk, hancur, bangkrut, binasa gitu. Karena apa saudara? Jasmaninya merosot, tapi imannya juga merosot. Ini yang tidak boleh. Bapak Gembala pernah bercerita kepada saya bukan orang itu meninggal karena COVID-nya. Tapi karena memang waktunya Tuhan sudah sampai di orang itu. Secara rohani, rumah di sorga sudah tersedia bagi orang itu. Karena yang lain banyak ditolong Tuhan, yang lain banyak disembuhkan. Jadi bukan karena COVID-nya, karena memang waktunya Tuhan sudah datang atas orang itu. Dia sudah menyelesaikan pertandingan. Itu yang harus jadi keyakinan dalam setiap kehidupan kita. Jangan dengan melemahnya segala keadaan secara jasmani membuat batin kita juga semakin melemah. Ini yang tidak boleh. Nah sekarang kita akan lihat, saudara dan saya punya harta batiniah ini enggak dalam hidup kita. Kita lihat saudara, kita mau cek and recheck seberapa kaya saudara secara batiniah. Jangan-jangan saudara dan saya menjadi orang yang miskin harta secara batiniah. Kita cek saudara. Ciri-ciri orang yang memiliki harta dalam hatinya, dalam hidupnya, dalam batiniahnya. Yang pertama, orang itu tidak akan mudah putus asa. Nih, saudara. Kalau saudara tidak pernah putus asa menghadapi apapun dalam hidup saudara, berarti saudara adalah orang yang punya harta secara batiniah. Ini ciri yang pertama. Tidak mudah putus asa, saudara. Dalam hidup ini ada banyak sekali hal yang tidak pernah kita duga terjadi dalam hidup kita. Siapa yang pernah menduga bahwa pandemi ini akan berlangsung sedemikian rupa? Kita kaget semua, saudara. Bahkan tanda-tandanya nggak ada. Sama sekali nggak ada. Tapi sekarang kita harus alami itu. Dulu kita takut hanya dengan virusnya, penyakitnya. Tapi sekarang, saudara, kita terdampak bukan karena virusnya, tapi dampak dari virus itu kita harus alami dalam hidup kita. Sampai hari ini. Yang membuat juga saudara dan saya tidak bisa bertatap muka. Nah saudara, banyak hal yang tidak pernah kita duga terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita punya harta secara batiniah, kita punya iman kepercayaan, kita tidak akan gampang putus asa. Gak akan gampang saudara. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 di sana dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa
yang tidak pernah melebihi kekuatanmu sebagai manusia, sebab kita punya Allah yang setia dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga apa? Kita dapat menanggungnya. Jadi orang yang punya harta secara manusia batinia, saudara, nggak gampang putus asa. Tapi kalau ada di antara kita yang sekarang sedang menonton ibadah online ini, saudara ada dalam keadaan putus asa, bingung, kehilangan pengharapan, khawatir, saudara. Sorry to say, saudara belum punya harta batinia. Karena orang yang punya harta batinia tidak gampang putus asa. Haleluya. Lalu yang kedua, saudara, apa ciri orang yang punya harta secara batinia? Orang itu selalu mengucap syukur akan segala keadaan yang terjadi dalam hidupnya. Ini yang kedua, saudara. Kalau ada di antara saudara dan saya sekarang sedang bersungut-sungut kepada Tuhan, marah, kecewa, ngomel, dan tidak terima dengan keadaan, sorry to say, saudara adalah orang-orang yang tidak memiliki harta secara batinia. Karena orang yang punya harta secara batinia adalah orang yang selalu bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ada pujian yang berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Itu adalah orang yang punya harta secara batinia. Selalu mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia selalu bilang, Tuhan Yesus baik. Saya berdoa, saudara dan saya adalah orang-orang yang punya harta ini secara batinia. Sehingga apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, selalu ucapan syukur yang keluar. Thank you, thank you, thank you. Praise the Lord, gitu. Puji Tuhan. Ayub adalah orang yang punya harta batinia. Ketika dia kehilangan segala sesuatunya, harta dalam sekejap, anak-anak dalam sekejap, habis semuanya. Dalam sekejap dia kena sakit penyakit. Tapi dia punya harta batinia yang tidak ikut merosot keadaannya. Tapi semakin kuat. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bayangin, saudara. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Dia tahu apa yang ada dalam hidupnya itu punya Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau ambil, ya terserah Tuhan, itu punya Tuhan. Dan dia katakan terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kita mau punya harta secara batinia, saudara. Di hari-hari ini mungkin ini yang harus menjadi perhatian lebih dalam hidup kita. Kalau selama ini, saudara, selalu yang kita kejar, selalu yang kita utamakan, selalu yang kita usahakan mati-matian. Hati, pikiran, tenaga, waktu kita selalu untuk mengejar harta secara jasmani. Mungkin lewat kebenaran firman Tuhan di hari-hari ini dimanapun saudara berada. Sekarang fokus kita harus berubah. Kita harus memperkaya hidup kita dengan hal-hal batinia, iman, kekuatan, kepercayaan kita. Harus kita tingkatkan. Karena kita tidak pernah bisa melawan hukum alam. Alkitab yang berkata jangan pernah berharap dunia ini semakin baik. Saudara, semakin susah ke depannya, saudara. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya, sampai kapan pandemi ini berlangsung, saudara. COVID-19 aja kita udah takut, apalagi dengan varian-varian baru, varian apa-apa ya. Yang menakutkan, saudara. Dulu yang dicegah untuk keluar adalah orang-orang yang usia 50 ke atas, 60 ke atas gitu, saudara ya. Udah kita jagain, sekarang udah nyerang anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil sekarang. Terus kita mau berharap apa? Jelas apa kata firman Tuhan, keadaannya gak makin baik. Maka miliki harta secara batinia, saudara. Mari kita mau selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mudah bagi Tuhan untuk memulihkan keadaan hidup kita. Mudah bagi Tuhan untuk menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita. Mudah bagi Tuhan untuk mengganti segala kerugian yang kita alami di tengah-tengah pandemi ini. Mudah bagi Tuhan untuk memulihkan negeri kita. Asalkan apa? Kita punya harta ini. Yang membuat pertama, kita tidak pernah putus asa menghadapi hidup ini. Kita selalu punya pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan.
Pengharapan-pengharapan yang kita taruh dalam Tuhan bukan pengharapan-pengharapan yang sia-sia, tapi pengharapan yang akan menjadi kenyataan. Lalu yang kedua, saudara, mari kita menjadi orang-orang yang selalu bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tetap baik dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oh, penyertaannya sempurna, saudara. Bahkan di ayat sebelumnya, saudara bisa lihat di sana Matius pasal 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa, kata Yesus kepada murid-muridnya, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Ketika saudara dan saya berdoa meminta sesuatu dalam nama Yesus, dia punya kuasa untuk memberikannya dalam hidup dia. Ayo saudara, maka harta yang ketiga, kita harus mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan. Alihkanlah saudara, kalau sekarang saudara melihat kepada masalah hidup, dan saudara jadi khawatir, bingung, cemas, takut. Coba sekarang kita alihkan pandangan kita kepada Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Dalam tangan dia ada kuasa yang luar biasa. Bagi dia tidak ada perkara mustahil. Dan bagi aku yang percaya kepada dia juga tidak ada perkara mustahil. Alihkan itu sudah. Naikkan pujian kepada Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Maka saya percaya kondisi kita akan dirubahkan oleh Tuhan. Apapun kondisi kita sekarang yang saya tidak tahu sedang saudara mengalami hal apa saudara. Tetapi saya yakin dan percaya ketika kita punya harta batinia, maka kita akan kuat menghadapi hari-hari di hidup kita. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dan saya percaya dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, saudara akan lebih mengerti kebenaran firman Tuhan. Secara manusia jasmani kita merosot, tapi yang batinia tidak pernah boleh merosot. Hal-hal eksternal tidak boleh mengganggu internal kita. Apapun yang sedang saudara alami, tetap percaya Tuhan Yesus baik. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu dengan waktu yang singkat Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus ada bersama dengan kami. Roh Kudus yang luar biasa itu akan memberikan penjelasan lebih lanjut, sehingga kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan bagi kami. Izinkan hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan, bagi setiap umat-Mu yang sedang melihat ibadah secara online ini. Dalam nama Yesus, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu menjangkau setiap kehidupan mereka, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Dalam nama Yesus, Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka. Yang menghadapi kerugian, Engkau ganti dengan berkat yang luar biasa. Yang menghadapi jalan buntu, Tuhan Engkau buat jalan yang baru. Terbukalah segala berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, perkokoh manusia batiniah mereka Tuhan. Yang mereka menjadi umat-Mu yang memiliki harta batiniah, mengejar hal-hal yang batiniah, yang berharga di mata Tuhan, yang menjadi perhiasan yang Tuhan perhitungkan ada dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, biar kuasa-Mu sekali lagi menjangkau setiap kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa buat Bapak Ibu Gembala Sidang kami bersama dengan keluarga, berkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati gereja kami, lewat gereja kami, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, sempurnakan pelayanan hamba-Mu saat ini jadi berkat bagi umat-Mu, dan biarlah pada akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kami persembahkan kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur akan firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.